Kabar gembira kepada teman-teman bahwasanya saat ini kita sudah bisa mulai mencetak kartu peserta ujian CASN tahun 2023. Di sini ditandai dengan ketika kita login ke akun SSCASN, di sini sudah ada tulisan warna merah. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CASN 2023. Kemudian setelah kita klik cetak kartu peserta ujian, maka kita akan mendapati file yaitu berupa kartu peserta ujian seleksi CASN tahun 2023. Yang kita contohkan di sini adalah untuk P3K Guru. Namun di sini setelah kita itu mencetak kartu peserta ujian, ternyata untuk lokasi formasi ini kosong, kemudian formasi jabatan kosong, kemudian lokasi ujian ini masih kosong, dan juga terdapat informasi lain yaitu tahapan ujian Anda dapat dilihat pada pengumuman Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Di sini lokasi formasi kosong, formasi jabatan masih kosong, dan juga lokasi ujian serta penjadwalan masih kosong. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, inilah merupakan jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Yang mana di sini kita contohkan yaitu jadwal pelaksanaan seleksi P3K 2023. Yang mana di sini kita ambil contoh yaitu untuk P3K Guru. Nah, di sini teman-teman ketika dulu kita sudah melakukan sanggah, bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi mengajukan sanggah pada masa sanggah tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2023. Tentunya saat ini teman-teman sudah mendapatkan hasil ya untuk sanggahnya. Kalau misalkan teman-teman yang sudah menyanggah namun belum mendapatkan hasil, maka di sini kita bisa pantau pengumuman pasca sanggah. Bahwasanya untuk pengumuman pasca sanggah di sini ada periode waktu nanti dari instansi atau akan mengumumkan hasil verifikasi final di pasca sanggahnya. Kalau misalkan kita cek di sini pengumuman pasca sanggah itu antara tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023. Tentunya akan berbeda antara Pemda 1 dengan Pemda yang lain, instansi satu dengan instansi yang lain untuk penjadwalan pengumuman pasca sanggahnya. Nah, mungkin di daerah A ini sudah diumumkan pengumuman pasca sanggahnya, mungkin juga belum. Namun di sini kita pantau maksimal untuk pengumuman pasca sanggah itu adalah tanggal 28 Oktober 2023, dan kita yakin nanti di tanggal 28 seluruh instansi sudah akan mengumumkan kelulusan pasca sanggahnya. Nah, tentunya bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, di sini nanti baik itu yang lulus seleksi administrasi sejak kita pengumuman hasil seleksi administrasi prasanggah maupun juga yang pasca sanggah setelah kita menyanggah dan sanggahan kita diterima, maka di sini nanti kita akan mencetak kartu peserta ujian. Nah, kemudian setelah kita di sini login ke akun kita misalkan, nah di sini sudah muncul yaitu tombol untuk kita mencetak kartu peserta ujian. Setelah ada ucapan selamat Anda lolos tahap administrasi berkas, kemudian silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CASN 2023. Kemudian setelah kita klik di sini cetak kartu peserta ujian, maka kita akan mendapatkan kartu ujian yang berupa seperti ini. Namun di sini masih kosong untuk semuanya. Kira-kira di sini penyebabnya apa, teman-teman? Nah, di sini coba kita cek ya. Ini yang kosong itu yang pertama yaitu terkait tentang lokasi formasi masih kosong. Kemudian formasi jabatan ini masih kosong, kemudian lokasi ujian masih kosong. Selanjutnya di bagian informasi lain di sini nanti akan diberikan yaitu jadwalnya kita itu ikut seleksi kompetensi ini nanti kita kapan. Nah, tempatnya di mana, kemudian waktunya jam berapa sampai jam berapa, kemudian nomor ruang berapa, kemudian tempat uji kompetensinya itu berada di mana. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini masih kosong seperti ini, nah di sini kita ambil contoh untuk yang P3K Guru ya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui kalau misalkan P3K Guru itu terdapat 4 kategori pelamar. Yang pertama adalah pelamar prioritas, kemudian pelamar THK 2, kemudian guru honorer. Yang mana untuk peserta 1, 2, dan 3 ini merupakan peserta kebutuhan khusus. Kemudian yang P4 atau pelamar umum ini adalah nanti mengikuti seleksi. Nah, selanjutnya di sini dalam seleksi P3K Guru itu terdapat mekanisme seleksi yang pertama yaitu pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade. Mekanisme seleksi untuk guru yang sudah lulus passing grade di sini nanti tidak ikut seleksi administrasi dan tidak ikut seleksi kompetensi.
Artinya setelah teman-teman dari P1 ini melakukan resume pendaftaran kemarin, maka di sini nanti langsung menunggu pengumuman hasil seleksi. Jadi kondisi yang seperti ini untuk teman-teman yang pelamar prioritas 1 atau teman-teman guru yang lulus passing grade sebagai pelamar prioritas menggunakan mekanisme penempatan P3K Guru 2023, maka di sini nanti dipastikan teman-teman tetap akan kosong ya. Jadi teman-teman yang pelamar prioritas ini adalah nanti tetap akan kosong seperti ini sampai nanti kita dapat penempatan. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk pelamar prioritas itu tidak memerlukan kartu peserta seleksi CASN, karena kita nggak akan mengikuti ujian apapun teman-teman. Ini jadi penyebabnya untuk per kategori ya. Untuk yang pelamar prioritas atau P1 ini tidak akan muncul dikarenakan kita nanti tidak akan ikut seleksi. Kalaupun muncul nanti adalah jabatan. Nah, bagian jabatan ini nanti akan muncul. Tentunya untuk jabatan ini nanti disesuaikan yang linear, yaitu dengan kualifikasi pendidikan kita ya. Misalkan S1 pendidikan bahasa Indonesia, nanti disandingkan dengan formasi jabatan yang linear dengan ijazah kita itu apa. Kemudian untuk teman-teman yang pelamar prioritas 2 atau THK 2, kemudian guru honorer, kemudian lulusan PPG dan juga non ASN, ini nanti setelah kita lulus seleksi administrasi, maka kita nanti akan mengikuti seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini nanti untuk teman-teman guru honorer ini nanti akan dilaksanakan yaitu tanggal 10 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2023. Nah, kemudian di sini sebenarnya ya, kalau misalkan menurut pengamatan saya dan juga berdasarkan dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, maka di sini untuk tombol cetak kartu peserta ujian, kalau misalkan kita belum sampai dalam tahap plotting, ini kita belum akan muncul untuk tampilan-tampilan formasi, kemudian juga jabatan, lokasi ujian dan juga informasi lain. Jadi bagi teman-teman yang saat ini itu masih kosong seperti ini, untuk teman-teman yang nanti akan mengikuti seleksi kompetensi, marilah kita pantau secara berkala di akun kita. Dikarenakan setelah nanti pengumuman di bagian pasca sanggah, tentunya nanti masih akan ada tahapan-tahapan berikutnya dan kita harus ikuti. Nah, di sini seperti yang kita ketahui sekarang ini pengumuman pasca sanggah pun itu belum mencapai batas final, teman-teman. Tentunya kondisi akun antara satu daerah dengan lain itulah berbeda-beda. Ada yang sudah muncul tombol cetak kartu peserta ujian, ada juga yang belum muncul tombol kartu ujian ini. Nah, setelah pengumuman pasca sanggah ini nanti masih ada penarikan data final. Penarikan data final itu adalah nanti akan difilter, yaitu seluruh peserta yang lulus seleksi administrasi pasca sanggah, untuk nantinya itu dilakukan penjadwalan seleksi kompetensi. Jadi mengapa di sini belum muncul jadwal di kartu kita? Dikarenakan kita belum memasuki masa-masa penjadwalan seleksi kompetensi. Nah, untuk penjadwalan seleksi kompetensi masih dijadwalkan tanggal 1 sampai dengan 4 November 2023. Itulah penyebabnya untuk jadwal itu belum muncul di kartu kita. Ini kita baru bisa mengunduh template-nya yang seperti ini. Nah, selanjutnya nanti setelah diplotting yaitu dari seluruh peserta, nanti di sini akan diumumkan yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksi kompetensi. Ini masih di tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 November 2023. Nah, di sini nanti setelah tanggal 5 sampai dengan tanggal 5 November, maka nanti sudah akan lengkap, teman-teman, yaitu mulai dari lokasi formasi jabatan, kemudian lokasi ujian ini di mana nanti akan sudah lengkap tanggal 5 sampai dengan 8 November ini. Termasuk juga untuk penjadwalan lengkap yaitu tempat uji kompetensi, alamatnya, kemudian juga nanti untuk kita masuk sesi berapa itu nanti akan lengkap yaitu pada tanggal 10 pada tanggal ini ya, yaitu pada tanggal 5 sampai dengan 8 November 2023. Dikarenakan tanggal 10 ini sudah kita gunakan. Nah, pastikan teman-teman pantau terus akun SSCSN secara berkala nanti sampai di tanggal 5 sampai dengan 8 November ini ya. Nanti untuk kartu ujian yang kita unduh nantinya sudah akan lengkap. Dan kita mengikuti seleksi kompetensi mengacu pada informasi yang ada pada kartu peserta ujian masing-masing, yang nantinya kita unduh pada masa-masa akhir di pengumuman daftar seleksi dan juga penjadwalan, teman-teman. Kira-kira demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita lulus ya di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.